Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengolah studi kasus yang pertama di pertemuan kedua ini. Nah, untuk studi kasus ini kita menggunakan metode regresi berganda atau ordinary least square OLS, di mana pada kasus ini kita bertujuan untuk membuktikan apakah siswa yang lulusan dari swasta yang khususnya sekolah di daerah timur Indonesia itu akan memiliki kemampuan yang lebih baik daripada di sekolah negeri seperti studi yang pernah ada sebelumnya. Nah, berikut ini adalah model persamaan regresi bergandanya, di mana skor ini akan mengacu kepada nilai ujian nasional tingkat SMP yang terdiri dari nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga nilai totalnya. Kemudian ada koefisien regresi, kemudian ada variabel publik. Ini akan mengacu kepada seseorang itu akan bersekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta, 1 jika di negeri dan 0 jika di swasta. Kemudian ada variabel gender, itu akan mengacu kepada jenis kelamin. Apabila dia laki-laki akan bernilai 1 dan 0 jika perempuan. Kemudian yang ketiga adalah urban. Ini akan mengacu kepada tempat tinggal responden. Jika berdomisili di kota akan bernilai 1 dan juga apabila di desa akan bernilai 0. Nah, kemudian yang keempat adalah etnik. Ini akan berbicara mengenai etnis, di mana responden yang beretnis Jawa akan bernilai 1 dan 0 jika beretnis selain Jawa. Dan yang terakhir adalah variabel religion. Jika beragama Islam akan bernilai 1 dan 0 jika beragama selain Islam. Dan juga di sini ada error term. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang teman-teman telah coba breakdown di kelas, di mana letak dari setiap variabelnya, di mana skor ada di buku 3A, kemudian public ada di buku 3A juga, section DL, kemudian ada variabel gender ada di buku K, section AR, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa buktikan terlebih dahulu di setiap bukunya, misalkan untuk skor ya. Ada nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang nilai UN tadi. Kita kontrol F, kemudian cari misal kata kuncinya pakai Indonesian, bahasa Indonesian berarti maksudnya. Nah, kita cari nih di mana yang terletak skor UN. Nah, nih barusan dari pertanyaan ini kita bisa tahu kalau misalkan di sini terkandung skor dari UN seperti itu. Nah, berarti kita bisa tulis nih, kalau kita bisa tulis di Word yang ada di soal, bukunya itu ada di 3A. Kemudian kita taruh dulu untuk sectionnya itu ada di ini section apa, coba dicari. Nah, sectionnya itu adalah section DL. Berarti kita bisa ketik di sini adalah section DL. Terus selanjutnya ini di skip dulu sebentar. Nah, ini bisa kita tulis dari buku yang kita temuin tadi. Nah, di sini ada DL 16D. Ini kan sama seperti yang ada di kunci ini. DL 16D. Terus cabangnya ada apa aja seperti itu kan. Ini ada DL 16D, kemudian yang dipakai itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan juga skor total. Seperti itu. Ini DL 16DB, DC, DD, dan juga ini. Nah, kita bisa ketik di sini di Word DL 16DB, kemudian ada DL 16DC, DL 16DD, dan juga DL 16E. Nah, selanjutnya kita bisa pindah dulu yang tadi kita sudah cari di buku K, yaitu kita bisa cari yang seks tadi kan. Nah, seks ini maksudnya gender, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, di mana tadi kan katanya ada di AR07. Kita pakai kata kuncinya itu adalah seks, seperti itu. Nah, kita bisa tulis di yang ada di Word, yang ada di soal, kalau
Untuk gender ini letaknya ada di buku K. Sectionnya tadi coba kita cek lagi, ada di section AR nih, section AR. Kemudian kita ketik di sini sectionnya seksi AR. Kemudian filenya nanti dulu, terus nama variabelnya kita cari. Tadi nama variabelnya ini yang ada di atasnya ini, AR07, isinya adalah male dan juga girl. Seperti itu, kita ketik dulu untuk disimpan. Ini AR07. Seperti itu. Nah, lalu gimana caranya untuk bisa menemukan letak file dari dataset yang mengandung variabel-variabel ini? Nah, caranya kalian bisa buka Stata, kemudian File, Open. Setelah itu kalian bisa ke file yang kemarin sudah di-download di bagian dataset. Nah, tadi kan letaknya ada di buku 3A kan. Yang pertama kan di 3A, section DL. Kita cari dulu buku 3A. Kita ketik B3A, terus yang DL kita cari. Tapi kan kita nggak tahu DL-nya ada di DL 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kita coba satu-satu dulu. Ini coba terus window, klik variabel. Ini di sini kita ketik aja DL16D. Nah, nggak ada, berarti bukan di B3A DL1. Kita coba cari lagi. Ketik, karena bootnya di 3A, B3A, DL, coba di DL2. Kita open, terus kita window, variables. Nah, sini nggak ada kan DL16D. Setelah itu, coba kita clear lagi. Terus open B3A DL3. Nah, di sini ada DL16D, misal DB. Nah, ini ada nih, nilai Eptanas atau nilai UN-nya itu bahasa Indonesia. Terus DL16E ada nggak? Nah, ini ada, berarti filenya itu ada di B3A DL3. Kita bisa ketik di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang gender ini, kita bisa cek lagi juga. Caranya dengan buka dataset yang buka, yaitu BK. Nah, kita kan nggak tahu AR-nya ada di mana. Kita coba satu lagi. Apakah ada AR07? Oh, nggak ada. Jadi kita cari lagi. Buku KR1. Ini ada, berarti datasetnya ada di BK AR. Tuh, seperti itu. Kita masukin di data ini. Kemudian langkah yang sama juga untuk di public dan juga private. Caranya dengan kita cari kata kuncinya. Buku 3A ada public. Nah, ini nih. Ada education yang kemudian DL11. DL11. Yaitu. Nah, kita masukin dulu. Ini bukunya itu kan 3A, terus sectionnya DL. Setelah itu tadi yang variabel yang udah ditemuin itu kan DL11. Oke, coba dibuka lagi untuk letak file datasetnya. Caranya open, terus jadi DL2.
apakah ada di L11? Nah, ini ada di buku datasetnya itu terletak di file D3A DL2. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang urban kita bisa cari lagi nih. Ada di buku mana? Misal kita juga cari juga di buku 3B. Misal kita cari juga urban. Oh, nggak ada kan? Terus cari lagi di urban. Ah, ini ada. Terus di sini ada nggak? Oh, bukan. Berarti yang ini kan areanya itu kan di urban sama rural, berarti kita pakai yang ini. Ada di section SC, kemudian nama variabelnya SC05, yang ada di buku K. Seperti itu. Nih, urban kan di buku K, sectionnya SC, tadi SC05 nama variabelnya. Terus kita cek lagi nih di strata. Kita bisa buka dengan Bu BK SC. Karena tadi di section SC kita SC cuma ada satu, berarti pasti ada di sini SC05. Nah, ini kan ada, berarti file datasetnya itu ada di BK SC1. Seperti itu. Terus kita cari lagi nih etnik. Kita cari kata kuncinya. Kalau nggak nunjukin etnik Jawa dan lain-lain, nggak mungkin. Coba di sini. Nih, ethnicity. Nah, ini kan ada banyak banget. Berarti jawabannya adalah ini. Ada di buku K AR15D. Sectionnya AR. Kita ketik di sini. Bukunya ada di buku K, sectionnya AR. Terus ini tadi nama variabelnya AR15D. Terus kita coba cari lagi ada di mana AR15D itu. File, open, BK, karena dibuka, AR. Kita coba dari yang paling bawah. Ada nggak R15D? Oh, nggak ada. Berarti yang lain. Open, BK, AR3 misal. Ini belum ada karena R15D. Nah, terus kita open lagi yang lain. BK, AR2. Kita coba. Oh, ini ada. Berarti letaknya ada di BK, AR2. Terus nih religion, ada di mana religion? Misal ketik Islam. Oh ini. Nih, religionnya pakainya yang ini. Yang AR15. Terus ini AR15 itu isinya ada ini. Ada beberapa. Nah, makanya kita pakai yang AR15. Kita ketik di Word, buku K, AR, AR15. Nah, paling ada di mana? Coba cek lagi. Tadi ada. Berarti kalau AR15 coba kita cek. Oh, ini masih sama di data set yang sama BKR2. Kita copy aja ini. Nah, udah selesai. Coba kita bandingin sama yang ada di kata kunci. Nah,
Seperti ini cara untuk menemukan filenya ada di mana. Nah, kita bisa langsung pengoperasian aja di statanya itu bagaimana. Sebelumnya teman-teman bisa siapin do filenya terlebih dahulu sebelum mengeran untuk di statanya. Jadi diketik semua terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah. Nah, untuk pertama, untuk variabel score tadi kan ada di P3A DL3. Kita buka dulu di dataset yang kita simpan atau yang kemarin kita download di file, kemudian klik open. Selanjutnya kita cari di data D, di mikroekonometri, di dataset HH. Kita ketik P3A DL3 nih. Kemudian kita open. Nah, setelah itu kita bisa kopas ini ke do file kita. Karena sekali lagi untuk setiap laptop itu pasti berbeda. Ya, mungkin ada beberapa yang sama jika foldernya tempat penyimpanannya sama, cuman ada berbedanya. Jadi hindari untuk mengkopas dari teman secara langsung. Yang ada nanti pasti muncul merah-merah karena tidak terdeteksi seperti itu. Nah, kita deskripsikan terlebih dahulu untuk DL16-nya, kan tadi ada di DL16 kan. Nah, ini ada beberapa variabel yang ada. Kenapa dikasih bintang? Supaya bisa terlihat secara menyeluruh gitu. Jadi ada variabel name-nya dari DL16A hingga yang paling akhir nih. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan di soal hanya dibatasi untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi kita harus membatasi terlebih dahulu. Dimana di sini bisa dikasih keterangan membatasi SMP. Kita tap DL3 tab terlebih dahulu untuk melihat levelnya. Nah, ini ada beberapa level kan. Kita akan hanya memakai yang junior high school. Nah, jadi kita hanya bisa mengkeep if DL3 tab sama dengan 2. Kita bisa menyimpannya jika DL3 type-nya itu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini kan yang lainnya terdelete kan, yang tidak DL3 tab sama dengan 2. Kita coba tab lagi untuk membuktikan. Ini kan tersisa hanya junior high school. Kemudian kita cek nih, di sini ada variabel apa aja. Ada banyak kan. Terus yang paling utama kita cek dulu. Ada HHID sama PID. Nah, kita berarti perlu nge-keep dua-duanya. Seperti itu. Kalau misalkan hanya ada salah satu, ya berarti salah satu itu aja yang di-keep. Nah, berarti kita keep ini sama variabel DL3 tab yang tadi kita tabulasi tadi. Kita setelah keep, kita bisa lihat nih ada variabelnya apa aja. Nah, ini kan cuma tinggal variabel-variabel yang akan kita gunakan kan. Tidak tercampur dengan variabel-variabel lain yang tidak penting. Kemudian kita rename variabel-variabel itu menjadi bahasa, English, math, dan juga score. Bisa kita blok, kemudian kita run. Setelah itu kita bisa summarize untuk bisa melihat berapa sih nilai minimal dan juga maksimalnya, rata-ratanya berapa. Kemudian kita bisa juga labelin variabel-variabel tadi seperti ini, di blok kemudian di run. Nah, setelah itu kita bisa save untuk variabel score ini. Untuk save-nya jangan langsung diklik save, tapi lebih baik save as, karena bukan lebih baik, tapi harus di save as untuk pertama kali, karena jika langsung save pasti datasetnya ikut berubah. Ketika nanti kita menggunakan dataset itu lagi, pasti data yang ada di dalamnya itu berubah, jadi olahannya pasti salah. Nah, kemudian kita save as di file D, di folder yang mikroekonometri. Kita bisa ketik studi kasus 1 untuk filenya, kemudian save. Nah, ini bisa kalian copy. Setelah di copy di sini di paste. Nah, ini perlu ada replace supaya nanti ketika teman-teman mau nge-save lagi itu tidak tertimbun atau hilang. Jadi filenya tetap ada, kemudian kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian ketika akan berubah, akan mengolah variabel lain tapi dengan berbeda datasetnya, kan tadi ada di P3A DL3. Nah, kalau misalkan yang pabrik itu tadi kan ada di B3A DL2, maka kita perlu meng-clear dulu. Clear. Nah, setelah itu baru kita copy ini untuk directory-nya supaya mudah, karena
penyimpanannya itu kan nanti pasti sama untuk folder penyimpanan datasetnya. Hanya saja kita hanya perlu mengubah nama filenya menjadi P3A-DL2. Setelah itu kita run. Nah, setelah itu kita cek lagi variabelnya itu ada PID sama HID nggak? Oh ada, berarti kita perlu keep juga. Nah, ini di keep. Dan juga tadi di tabel yang sudah teman-teman selesaikan kan ada DL11 kan ini. Nah, ini berarti yang perlu digunakan hanya DL11 seperti itu. Yang di keep hanya itu. Nah, setelah di keep kita tab dulu di DL11 itu ada apa aja. Kita tab itu berarti mentabulasi ada apa aja sih di variabel ini. Nah, di sini ada other. Nah, ini kita tidak bisa ketahui dia ada di public atau di private kan. Jadi kita perlu mengedropnya. Nah, drop variabel-variabel yang tidak jelas seperti ini. Kita drop if DL11-nya ini lebih dari yang paling tinggi di sini kan angka 6. Yang 6 ini kan private. Jadi lebih dari 6. Kita drop DL11-nya. Nah, ini kan sama yang terdelete sama dengan frekuensi yang other ini. Nah, setelah itu kita tab lagi. Nah, ini kan sudah terhapus kan yang tadi other-nya tadi. Kemudian setelah itu kita membuat variabel dummy karena di perintah di soal tadi kan dalam berbentuk dummy. 1 jika di sekolah di negeri dan 0 jika di swasta atau private. Nah, di sini kan ada 1 dan juga 2 yang negeri. Nah, kita replace dulu. Replace DL11 sama dengan 1 if DL11 ini kurang dari 3. Ya kan, kurang dari 3 karena kan 1 dan 2. Setelah itu kita run. Nah, kemudian kita run lagi untuk yang swasta. Swasta kan mulai dari 3 sampai 6. Kita bisa gunakan aja replace DL11 sama dengan 0 if DL11 ini lebih dari 2. Kita replace menjadi 0. Setelah itu kita tab lagi variabel DL11. Nih, kan ada 0 sama 1 aja kan. Kemudian kita rename variabel DL11 ini menjadi public sesuai dengan yang ada di persamaan di soal. Nah, setelah itu kita bisa labeling nih variabel public ini menjadi public sama dengan 1, private sama dengan 0. Kita tab untuk bisa melihat apakah sudah terlabeli atau belum. Nah, ini kan, public sama dengan 1, private sama dengan 0. Setelah itu, kita bisa gabungkan antara variabel score dan juga variabel public dengan komen seperti ini, merge HHID karena tadinya keduanya itu ada HHID dan juga PI12 yang terakhir nih, maka kita gunakan kedua-duanya. Using tempatnya itu untuk lokasi penyimpanan penggabungannya itu sama dengan save, ini tinggal di kopas aja. Using ini kopas di sini, kemudian kita run. Nah, setelah itu di sini ada not match sama match. Berarti kita hanya pilih yang match aja kan. Nah, berarti kita keep if match sama dengan 3. Karena ini di sini kan sama dengan 3 kan. Nih. Jadi kita keep ini aja, dan lain perlu di drop. Seperti itu. Kita drop, kita cek juga untuk duplikasinya. Nah, ini ada yang terdelete, 2983 ini terdelete untuk duplikasinya. Jadi, apabila ada duplikasi, pasti ini nanti akan hilang seperti itu. Langsung ke delete. Setelah itu, di save di lokasi yang sama. Tinggal di copy, kemudian paste. Kemudian ini di save. Nah, ini kan akan berpindah dari variabel public ke variabel gender dengan dataset yang berbeda kan. Nah, perlu kita clear terlebih dahulu, baru kita masuk ke variabel gender. Nah, kita kopas tadi ini untuk directory-nya, sekali lagi, setiap laptop itu beda. Nah, ini kan beda kan. Untuk directory-nya, dia di sini di E, tapi di tempat aku ada di D. Nah, ini tinggal diganti nama filenya menjadi BKAR1. Ingat harus kapital semua. Setelah itu kita run seluruhnya. Nah, cek dulu variabelnya ada
PID, ada PID, HID enggak? Nah, ada kan dua-duanya, berarti di keep. Tadi untuk gender kan ada DR07 yang tadi kita cek di buku, kita keep kedua-duanya. Setelah di keep, kita tabulasi untuk melihat DR07 ini ada apa aja. Ini ada male sama female, tapi yang female ini angkanya itu 3, jadi kita perlu merubahnya menjadi 0 kan, untuk menjadi variabel dummy. Nah, di sini karena udah menggunakan command M yang tandanya missing harusnya muncul. Karena di sini tidak ada missing, berarti tidak ada data yang missing. Kita bisa langsung skip ini. Kita bisa hapus aja. Nah, kemudian kita langsung bisa membuat variabel dummy untuk gender ini. Caranya dengan replace AR07 ini menjadi sama dengan 0 if AR07 sama dengan 3. Ini kan female. Kita run. Setelah itu kita tap lagi. Kita tap lagi di sini. Nah, ini sudah terubah menjadi variabel dummy. Kemudian kita rename menjadi variabel gender. Kita labelin sama dengan yang tadi, menjadi 1 sama dengan laki-laki dan 0 sama dengan perempuan. Kita coba untuk tabulasi gendernya ini, apakah sudah terlabelin nih, sudah terlabeli ya, 1 laki-laki, 0 perempuan. Selanjutnya sama dengan menggabungkan kedua-duanya antara gender dengan file yang tadi sudah tersimpan. Nah, ini kita copy aja lagi, kemudian kita run. Setelah itu kita keep yang match, kita drop yang lainnya yang tidak penting. Setelah itu kita cek apakah ada duplikasi dan dihapus. Nah, ini tidak ada yang terduplikat, jadi tidak ada yang dihapus. Dengan lokasi yang sama, kemudian kita save. Jangan lupa untuk replace supaya file kalian tetap ada, tidak hilang. Nah, ini kemudian kan ini akan berpindah dari gender menuju ke religion dan juga etnik, jadi perlu di-clear terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa copy lagi nih di sini untuk directory-nya, jadi tinggal ganti aja untuk nama filenya. Nah, tadi kan ada BKR2 sesuai di tabel ini tadi, ini ada BKR2, etik dan juga religion kan sama, jadi bisa sekalian. Setelah itu kita run untuk BKR2. Kita run, kita keep dulu, cek dulu variabelnya ada PID enggak sama HID, ya ada, berarti kita keep kedua-duanya. Tadi religion ada di R15 dan juga etnik ada di R15D. Nah, kita run. Setelah kita run, kita cek dulu untuk variabel agama. Kita olah dulu untuk variabel agama yang menjadi variabel dummy. Kita tap R15 dulu. Nah, ini kan ada other, tapi di sini kita bisa gunakan karena ada mungkin animisme dan lain sebagainya untuk agama yang tidak tercantum di sini. Kita langsung buat variabel dummy, di mana di sini R15 nya itu sama dengan 0 if R15 lebih dari 1, karena 1 kan sudah Islam. Kita hanya mengubah yang non-Islam. Kemudian kita run. Setelah itu kita coba untuk tap lagi R15-nya. Nah, ini kan udah ada 0 dan juga 1 Islam. Kita rename menjadi variable religion. Dan setelah itu kita labelin. Untuk religion 1 Islam non-nonis, buktikan melalui tabulasi tab religion, M. Ini sudah terlabeli ya. Nah, setelah itu kita langsung masuk karena dia ada di dataset yang sama, kita tidak perlu clear. Jadi langsung masuk ke variabel etnik. Etnik kan ada di R15D, kita tabulasi dulu tab R15D, M. Nah, di sini ada banyak etnis. Nah, selanjutnya kita bisa generate untuk variabel etnik ini. Gen sama dengan 1, jadi berarti kita membuat variabel etnik sama dengan 1 jika R15D-nya itu sama dengan 1. Nah, namakan Java itu, Javanese itu etnis Jawa itu akan bernilai 1 untuk variabel dummy-nya. Kita run.
Kemudian kita replace etnik sama dengan 0 jika R15D-nya itu lebih dari 1. Nih, ya kan? Nah, setelah itu kita labelin variabel etnik ini menjadi 1 sama dengan Javanese dan 0 other. Kemudian kita tab etniknya, M. Nah, ini kan sudah terlabeli ya. 1 Javanese, 0 other. Setelah itu kita drop R15D karena tadi kan sudah di generate etnik kan. Kita drop. Setelah itu kita gabungkan yang barusan kita olah ini untuk BKR2 dengan file yang tadi telah kita simpan. Kita copy aja untuk ini. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya di run. Nah, lagi keep yang match aja, drop lainnya selain yang match. Kita cek duplikasi dan langsung di force. Jadi langsung hilang. Tapi di sini tidak ada yang terduplikasi. Kita bisa langsung save lagi di lokasi yang sama dengan yang match tadi. Kemudian kita run, jangan lupa replace. Nah, kemudian kan ini dari directory yang beda kan, BKR2 mau ke directory yang urban tadi, di BKSC1, makanya harus di clear terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kita copy dulu tadi untuk directory yang ada di laptop kita masing-masing. Ini tinggal diganti BK SC1. Sudah, habis itu kita cek dulu variabelnya ada apa aja. Nah, di sini cuma ada HHID, berarti kita hanya keep itu aja tanpa ID. Yang urban ini ada di SC05. Ini kita run, keep, kemudian lihat tabulasinya SC05,M. 1 urban, 2 rural. Nah, rural ini kan perlu dijadikan variabel dummy 1 dan 0. Kita buat dengan replace SC05 sama dengan 0 if SC05 ini sama dengan 2. Rural kan. Langsung di run. Setelah itu kita rename SC05 menjadi urban. Rename SC05 urban. Setelah itu label variabel urban ini. Urban sama dengan 1, rural sama dengan 0. Kita tab untuk bisa melihat perubahannya. Ini sudah ada labelnya. Tadi kan belum ada. Dan masih SC05 urban atau rural. Nah, ini sudah terlabeli. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan olahan yang sudah kita simpan tadi. Dengan lokasi yang sama. Tinggal di copy paste, kemudian merge, di run. Kita keep yang match. Setelah di keep, nanti di drop yang lainnya. Nah, itu kita cek untuk duplikasi. Jangan lupa tadi cuma ada HHID, makanya di merge, kemudian di duplicate juga hanya memakai yang ini juga ada ID 12-nya, tapi yang merge ini cuma HHID. Tuh, ini di run. Nah, ini kan nggak ada kan yang terduplikasi, kemudian kita save lagi dengan lokasi yang sama, tinggal di paste, kemudian save replace, seperti itu. Selanjutnya ini masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini, buatlah summary statistik untuk masing-masing variabel meliputi mean, standar deviasi, observasi, min-max. Lalu diinterpretasikan. Nah, caranya seperti apa? Caranya, nanti teman-teman tinggal memakai komen ini sum, kemudian diketik aja variabelnya kan ada bahasa, kemudian English, math, score, public, gender, urban, ethnic, region, ini semua diketik kemudian di run. Nah, ini aku bisa copy dulu untuk tapi nanti teman-teman harus membuat variabelnya, tinggal harus membuat tabelnya sendiri biar rapi. Nah, ini bisa kita interpretasikan di mana rata-rata untuk responden yang digunakan dalam sampel yang memiliki nilai bahasa Indonesia itu
adalah 6,85 poin. Kemudian rata-rata responden yang digunakan sebagai sampel yang memiliki nilai bahasa Inggris itu sebesar 6,602. Kemudian untuk nilai matematika ini rata-rata responden yang digunakan itu rata-ratanya 6,62 ini sebenarnya adalah rata-rata responden yang memiliki nilai secara total itu ada 28,52 poin. Nah, selanjutnya untuk variabel publik ini sebesar 77%. Nah, ini kan 0,77. Kalau misalkan diubah menjadi persen menjadi 77%, itu bersekolah di negeri dan sisanya sebanyak 23% itu bersekolah di sekolah swasta. Kemudian untuk gender sebanyak 46%-nya itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk urbannya ini nanti sebesar 42,7 atau 43%-nya itu tinggal di area perkotaan, sisanya tinggal di area pedesaan. Kemudian sebanyak 12% itu beretnis Jawa dan 62,6 atau 63%-nya itu beragama Islam, seperti itu. Nah, di sini teman-teman hanya menginterpretasikan ini aja, seperti itu. Selanjutnya kita masuk lagi ke yang nomor 3, dimana tadi nomor 3 itu soalnya adalah bandingkan hasil regresi antar variabel dependen. Kemudian kita cetak dan selanjutnya kita bandingkan dengan temuan sebelumnya. Berarti kan kita harus meregres terlebih dahulu dengan regresi OLS kan. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali menggunakan Stata, perlu nih untuk mencetaknya nanti dalam berbentuk Word, teman-teman perlu install ini dulu, SSC install Outrek 2. Nih, kita install terlebih dahulu. Nah, ini untuk SSC install Outrek-nya udah terinstall sampai seperti ini. Jadi kalau misalkan pertama belum pernah menggunakan Stata, untuk bisa ibaratnya ngeprint hasil regresinya itu harus menggunakan install Outrek 2 itu. Setelah itu kita masuki ke proses regresi OLS, dimana yang pertama untuk variabel bahasa, kemudian yang kedua English, yang ketiga Math, kemudian yang keempat Score. Nah, untuk variabel bahasa kita regres terlebih dahulu. Setelah terregres, kita klik yang Outrek to using regress LS. Nah, ini nanti aja kita bukanya. Kemudian kita bisa langsung blok aja untuk ketiganya ini. Jadi langsung menggunakan comment rec, kemudian variabel y-nya, dan selanjutnya itu adalah variabel x-nya, seperti itu. Nah, ini sudah sampai akhir untuk run komennya. Kita bisa buka ini aja dengan klik. Nah, ini adalah hasil dari regresi berganda. Nah, sebelum kita menginterpretasikan hasil tersebut, kita bisa save filenya terlebih dahulu dengan lokasi yang sama seperti tadi. Kita save dengan replace. Setelah itu, kita berpindah ke interpretasi hasil regresi bergandanya.
Nah, untuk hasil regresinya kalian bisa rapikan seperti ini, dan yang perlu diinterpretasiin adalah hasil dari regresi yang memenuhi standar errornya ini, yang ibaratnya ada bintang-bintangnya ini yang kalian interpretasiin, nggak harus semua. Jadi antara public, gender, urban, ethnic, dan juga religion ini hanya yang diinterpretasiin itu yang signifikan saja atau yang ada bintangnya seperti itu. Untuk yang pertama itu ada di variabel bahasa. Dia yang signifikan adalah urban dan juga religion. Nah, dalam hal ini berarti variabel urban itu memiliki koefisien sebesar 0,22, yang artinya tingkat signifikansinya itu kan 5%. Siswa yang berasal dari kota memiliki nilai bahasa Indonesia lebih tinggi sebesar 0,22 poin dibandingkan yang tinggal di area desa. Oh iya, karena dia adalah variabel nilai, berarti satuannya adalah poin, bukan persen. Seperti itu. Nah, selanjutnya variabel religion ini kan juga mempengaruhi kan. Jadi dalam nilai ujian bahasa ini terlihat bahwa seseorang yang dia beragama Islam akan memiliki nilai yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dia positif ya, bukan negatif. Akan lebih besar dibandingkan seseorang yang agamanya itu non-Islam dalam memperoleh nilai bahasa Indonesia sebesar 0,176 poin lebih tinggi gitu. Selanjutnya untuk yang variabel Inggris yang signifikan itu kan adalah dari etnis dan juga dari religionnya. Nah, dari variabel Inggris dia terlihat bahwa seseorang atau siswa yang dia itu beretnis Jawa akan memiliki kemungkinan yang lebih rendah mendapatkan nilai bahasa Inggris itu tinggi sebesar 0,343 poin dibandingkan seseorang yang beretnis non-Jawa. Kemudian yang dari seseorang yang siswa yang beragama Islam akan memiliki nilai bahasa Inggrisnya itu lebih besar dibandingkan yang non-Islam sebesar 0,316 poin. Dengan tingkat signifikansinya itu 1%. Nih ya, bisa dilihat di sini. Variabel religion, berarti dia akan lebih tinggi sebesar 0,316 poin. Kemudian yang ketiga dari variabel matematik, terlihat bahwa yang signifikan hanya dari etnisnya saja dengan tanda negatif. Berarti tandanya siswa yang beretnis Jawa akan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan yang beretnis selain Jawa untuk mendapatkan nilai matematika sebesar 0,337 poin. Yang terakhir, dari variabel skor atau total terlihat bahwa yang signifikan itu adalah dari satu sekolahnya itu publik, hanya itu aja, dengan tingkat signifikansinya itu 10%. Nah, terlihat bahwa dengan angka tersebut berarti siswa yang berasal dari sekolah negeri akan memiliki nilai total ujian nasional lebih tinggi sebesar 1,44 poin dibandingkan siswa yang bersekolah dari sekolah swasta. Nah, dari hasil ini kalian bisa bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang ada di soal, yaitu adalah dari penelitiannya ini Stephens dan juga Sessions dan juga Freenet dan Chan. Kalian bisa bandingkan apakah itu relevan atau tidak relevan dengan penelitian sebelumnya dan disertakan dengan alasannya kenapa seperti itu. Untuk tabel kalian harus dirapikan, tidak berbentuk copy paste yang picture, supaya hasil. Mungkin cukup sekian tutorial pada kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa datang aja langsung pada hari Sabtu saat asistensi pukul 8 hingga
15.00. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.